Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air sam-sam yang mengalir deras. Amin. Cerita kali ini tentang penyesalan yang selalu datang terlambat. Stefan Nicholas sudah tidak pulang selama 3 hari tanpa meninggalkan pesan apapun padaku. Cuaca malam ini sangat dingin dengan tetesan air hujan di luar terus membasahi jendela. Aku meringkuk di bawah selimut sambil menggigil kedinginan. Aku sedang demam. Tangan dan kakiku seperti membeku, tetapi wajahku panas membara. Aku memegang ponselku sambil membaca ulang semua pesan yang aku kirimkan padanya. Stefan, hari ini kamu pulang gak? Stefan, kamu di mana? Stefan, kenapa gak dibalas? Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Aku membaca kembali riwayat obrolan kami sebelumnya. Dia sama sekali tidak pernah mengabaikan pesanku seperti ini. Mataku sudah lelah, kepalaku juga sangat pusing. Pada saat ini, ponselku tiba-tiba bergetar. Aku bergegas membuka mataku, tapi itu bukan Stefan. Ada sebuah notifikasi baru. Aku membukanya dan melihat seseorang dengan foto profil seorang wanita menambahkanku sebagai temannya. Dengan perasaan aneh, aku membukanya. Wanita itu meninggalkan pesan berisi, "Stefan lagi di sini." Aku seketika tercengang. Rasa panik juga tiba-tiba menyelimuti diriku. Aku tidak ingin menambahkan seorang asing sebagai temanku. Aku juga ingin mempercayai Stefan. Namun, tanpa disadari aku sudah menerima pesan wanita itu. Baru saja aku ingin menanyakan identitas wanita itu, dia malah langsung mengirimkan sebuah pesan padaku. Pesan itu berisi selembar foto. Aku pun melihat sosok Stefan yang sudah menghilang selama 3 hari. Pada saat ini dia sedang berbaring di ranjang yang jelas-jelas milik seorang wanita dengan matanya yang terpejam dan dalam keadaan telanjang dada. Aku menatap foto itu dengan tidak percaya dan terus memperbesar foto itu untuk mencari bukti bahwa orang di foto itu bukan Stefan. Namun, aku tidak bisa menemukannya. Layaknya menggila, aku mengirimkan pesan pada wanita itu, menanyakan siapa dia dan mengapa Stefan bisa berada di tempatnya. Namun, tidak ada yang membalas pesanku malam ini. Aku hanya bisa duduk bengong di atas ranjang selama semalaman. Saat fajar menyingsing, aku baru terlelap. Kepalaku benar-benar sakit. Bibirku kering dan pecah-pecah, sehingga aku tidur dengan sangat tidak nyaman. Dalam tidurku, aku mimpi buruk. Aku melihat Stefan memeluk wanita lain. Wanita itu bersandar dalam pelukan Stefan dengan genit, sedangkan Stefan menunduk sambil tersenyum pada wanita itu. Dengan tatapan yang sangat lembut, aku berdiri di hadapan mereka dan berlari menghampiri mereka, seperti orang yang sudah menggila. Aku ingin memisahkan mereka, tetapi Stefan malah mendorongku dengan kejam. Dia membuatku terjatuh di lantai dan menatapku dengan tatapan jijik. "Dasar gak tahu malu," katanya. Aku seketika terbangun. Rasa sedih itu masih berbekas dalam hatiku. Aku menyentuh wajahku dan menyadari bahwa wajahku basah. Aku menangis, tetapi Stefan tidak akan datang untuk menghiburku lagi. Pada saat ini aku menerima sebuah pesan lagi dari wanita itu. Dia lagi-lagi mengirimkan foto, bukan hanya selembar. Aku membuka foto-foto itu, selembar demi selembar, seakan-akan aku ingin menyakiti diriku sendiri. Aku pun melihat Stefan yang mengenakan kemeja yang berantakan sedang bersandar pada wanita itu. Wanita itu sangat cantik. Dia menatap ke arah kamera sambil tersenyum lebar. Aku melihat foto lainnya di mana Stefan berdiri di sisi wanita itu, sambil merangkul pinggang wanita itu. Aku juga melihat foto Stefan yang memakai celemek sambil mencuci sayuran di tangannya dengan ekspresi serius. Dia hendak memasak untuk wanita itu, padahal sebelumnya dia pernah berjanji padaku bahwa dia hanya akan memasak untukku. Aku langsung mengetikkan pesan untuk wanita itu. Layaknya menggila, aku melampiaskan kebencian yang tidak bisa aku kendalikan padanya. "Siapa kamu sebenarnya?" "Dia suamiku." "Tahukah kamu kalau kamu hanya wanita simpanan? Kalian lagi di mana? Kenapa dia nggak pulang? Dasar wanita jalang, kamu merebut suami orang lain." Saat aku mengirimkan pesan terakhir itu, tanganku bergetar hebat. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan juga meluap dalam hatiku. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa akan ada satu hari
di mana aku akan mengirimkan pesan-pesan seperti ini pada seorang wanita asing. Wanita itu membalas, "Kalau kamu mau tahu kebenarannya, datanglah ke Royal Garden." Begitu aku membaca pesan ini, aku langsung bangun dan bersiap-siap. Kemudian aku mengambil setelan pakaian acak dari lemari baju dengan berganti pakaian, lalu bergegas menuju ke Royal Garden. Di sepanjang perjalanan aku merasa sangat gelisah. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan di tempat itu. Aku mungkin ingin bergegas mendapatkan sebuah jawaban, karena aku takut Stefan mengkhianatiku. Baru saja aku turun dari taksi, aku langsung melihat seorang wanita yang berjalan keluar sambil merangkul lengan Stefan. Wanita itu memiliki bentuk tubuh yang bagus, wajahnya yang cantik terlihat sangat muda. Sekujur tubuhnya juga memancarkan energi muda. Stefan yang berada di sampingnya mengucapkan sesuatu sehingga wanita itu tersenyum dengan genit. Bagiku adegan ini benar-benar sangat mengganggu. Aku menerjang ke arah mereka dan membentangkan kedua tanganku untuk menghalangi jalan mereka. Aku seharusnya langsung menginterogasi Stefan, tetapi suaraku malah bergetar. "Kalian lagi ngapain?" Stefan yang jalannya dihalangi pun mengernyit. Saat dia melihatku, tatapannya penuh akan keterkejutan, bercampur dengan kejengkelan. Sedangkan wanita di sisinya mengangkat alisnya dengan provokatif. Stefan menarik wanita itu ke belakangnya dan bertanya dengan nada kesal, "Kenapa kamu bisa datang ke sini?" Namun aku hanya menatapnya dengan tatapan tidak percaya dan berseru, "Dia siapa?" Tanpa menjawab pertanyaanku, Stefan malah mendorongku dengan sangat kesal. "Untuk apa kamu datang ke sini? Kamu gak seharusnya berada ke sini," katanya. Aku hampir menggila karena Stefan mendorongku sehingga aku juga langsung mendorongnya. Kutanya, "Dia siapa?" Aku berteriak dengan sekuat tenaga, hingga kata terakhir yang keluar dari mulutku melengking. Sedangkan Stefan juga terhuyung-huyung karena doronganku. "Kamu sudah gila ya? Lihat dirimu sekarang. Kamu gak tahu malu ya?" Aku tercengang dan hanya bisa menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Namun dia sama sekali tidak melihatku. Tanpa ragu-ragu, Stefan menggenggam tangan wanita itu dan pergi ke mobilnya. Setelah menunggu wanita itu duduk dengan baik di jok penumpang, dia menyalakan mesin mobil dan pergi begitu saja. Aku berdiri diam di tempat. Aku hanya merasa seakan-akan darah dalam sekujur tubuhku membeku. Aku mengeluarkan ponselku dan terkejut melihat wajahku yang lelah, sepasang mataku yang hampa, dan rambutku yang berantakan karena tidak tidur semalaman. Aku berjalan pulang dengan linglung. Setibanya di rumah, Stefan masih belum pulang. Kepalaku pusing setelah berjalan sangat lama. Telapak kakiku melepuh. Kakiku begitu pula dengan sekujur tubuhku, semuanya terasa sangat sakit. Aku meringkuk di atas sofa dan melihat ke depan tanaman hijau. Di atas meja pun menarik perhatianku. Stefanlah yang membeli tanaman itu untuk menyenangkan hatiku. Dia berkata, "Tanaman sukulen sangat kuat, seperti kamu yang tumbuh besar dengan kuat." Setelah tidak disiram selama beberapa hari, tanaman ini sudah agak layu dan mulai menunjukkan tanda-tanda kematian. Karena rasa sakit ini, aku tiba-tiba merindukan ibuku. Pada masa kecilku, saat aku tidak bisa tidur, ibu akan memelukku dan menceritakan kisah-kisah padaku. Dalam pelukan ibu, aku selalu bisa tidur dengan lelap. Aku merindukan pelukan ibu. Aku pun mengirimkan pesan pada ibuku untuk bertanya, apakah ibu bisa pulang untuk beberapa hari. Aku tidak ingin tinggal di tempatnya Stefan lagi. Pesan itu segera dibalas. Aku membuka pesan dari ibu dengan senang hati dan membacanya dengan perlahan. Dengan bantuan cahaya yang menyinari ruang tamu melalui celah tirai jendela. Namun kesenanganku berubah menjadi kekecewaan, dan senyuman di wajahku perlahan menjadi datar. Ibuku menyuruhku untuk bersikap patuh. Kata ibu, Stefan tampan dan andal, juga terlalu baik untukku. Jadi ibu menyuruhku untuk menjaga sikapku dan menjaga keluargaku dengan baik. Ibu menyuruhku untuk menjaga sikapku. Jika ada perselisihan dengan Stefan, kami harus membicarakannya dengan baik. Namanya saja hidup, gak mungkin gak berantem, kata ibu. Ibu juga berkata, jika Stefan membuatku marah, aku harus lebih bermurah hati karena semua laki-laki tetap akan melakukan kesalahan. Namun, ibu sudah lupa. Dulu saat aku menikah, ibu menggenggam tanganku sambil mengingatkanku agar aku memberitahunya jika aku dianiaya. Ibu berkata bahwa ibu pasti akan membela diriku. Ibu, aku benar-benar sangat sedih, pikirku.
Bagaimana aku harus bermurah hati dan memaafkan kesalahan Stefan? Aku memeluk diriku sendiri dan akhirnya terlelap. Saat aku bangun tidur, hari sudah malam. Ruang tamu ini gelap gulita. Sheila Norman, sahabatku, tiba-tiba menghubungiku. Aku tercengang sejenak sebelum menerima panggilan itu. Halo, Nana, kamu lagi di mana? Begitu aku menerima panggilannya, aku langsung mendengar suara Sheila. Aku menjawab dengan pelan. Di rumah. Stefan gak di rumah ya? Tanya Sheila. Iya, suara Sheila tiba-tiba melengking. Tahukah kamu siapa yang aku lihat barusan? Sebelum aku bisa menjawab, dia langsung berseru. Aku melihat Stefan. Dia sedang bersama seorang wanita muda. Tapi yang terpenting adalah dia menghabiskan banyak uang dan membelikan banyak barang untuk wanita itu. Jangan-jangan dia selingkuh, menghabiskan banyak uang. Aku tiba-tiba teringat bahwa Stefan sudah lama sekali tidak membelikan apapun untukku. Iya, jawabku. Suaraku sangat pelan, sedangkan Sheila terus berteriak dengan terkejut. Apa? Dasar bajingan. Kalian baru menikah, tapi dia malah berani-beraninya selingkuh. Biar ku hajar dia. Mendengar nafas Sheila yang kasar karena amarahnya, aku hanya tertawa sambil berpikir. Syukurlah di dunia ini masih ada yang menyayangiku. Aku pun berkata, jangan cari dia. Aku akan cari waktu untuk bercerai dengannya. Nana, kamu pasti sangat sedih kan? Bagaimana kalau aku pergi menemuimu? Tanya Sheila. Aku pun menghibur Sheila dengan tenang. Jangan datang, sudah malam. Cepat pergi istirahat. Sebenarnya bagaimana mungkin aku tidak ingin ditemani oleh orang lain. Hanya saja sekarang sahabatku sudah berkeluarga. Anaknya juga baru sebulan. Aku tidak mungkin menyuruhnya untuk meninggalkan anaknya dan menemaniku untuk satu malam. Aku baru tanya suamiku, wanita selingkuhan itu muridnya Stefan. Seru Sheila lagi, dasar mesum. Bisa-bisanya dia menggoda muridnya sendiri. Suaminya Sheila adalah teman dekatnya Stefan, jadi wajar saja jika dia mengetahui hal ini. Namun aku tidak menyangka bahwa Stefan akan berselingkuh dengan muridnya sendiri. Stefan bekerja sebagai seorang profesor di universitas. Karena ketampanannya, ada banyak murid yang menyatakan perasaan mereka padanya. Namun dia selalu memisahkan kehidupan pribadinya dengan pekerjaannya dengan sangat jelas. Dia tidak pernah berhubungan dekat dengan muridnya. Tak disangka dia akhirnya melanggar prinsipnya sendiri. Namanya Rachel. Dia lumayan terkenal di kelas mereka. Sheila masih terus melaporkan informasi yang dia dapatkan. Tapi aku tidak ingin mendengarnya. Pada saat ini notifikasi pembayaran mulai bermunculan di ponselku. Melihat jumlah pengeluaran itu aku mengernyit karena totalnya sudah setara dengan pengeluaran tahunan kami. Akhirnya aku tidak tahan lagi. Aku pun menghubungi Stefan. Setelah sekian lama hingga aku sudah mengira bahwa Stefan tidak akan menerima panggilanku lagi, dia menerimanya. Dari ujung telepon lainnya dia bertanya dengan dingin. Halo, ada apa? Aku menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, kamu beli barang untuknya dengan uang kita? Dia terdiam sejenak. Iya, jawabnya cuek. Aku pun mengernyit dan berkata dengan kesal. Atas dasar apa kamu beli barang untuk wanita lain dengan uangku? Stefan, kamu tahu, kamu sekarang suami siapa? Uangmu? Sudah berapa lama kamu gak kerja? Bukankah harus aku yang menghidupimu? Jadi terserah aku mau beli barang untuk siapapun dengan uangku sendiri, kata Stefan. Dengan suara bergetar aku berkata, kita sudah menikah. Sekarang seluruh harta kita milik bersama. Awal tahun ini kinerja perusahaan tempat aku bekerja kurang bagus. Bosku selalu melakukan eksploitasi tenaga kerja. 1 orang dari kami dipekerjakan layaknya 3 orang. Dan sering bekerja lembur, tanpa sedikit pun kenaikan gaji. Aku bertahan selama sebulan sebelum akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan. Aku masih ingat saat aku mengundurkan diri. Aku merasa sangat gelisah karena aku tidak lagi memiliki sumber penghasilan apapun. Jumlah tabunganku pun tidak banyak. Melihatku seperti itu, Stefan memelukku dan mengelus kepalaku dengan lembut. Dia berkata, jangan lakukan pekerjaan yang membuatmu gak senang. Jangan sedih. Aku suamimu, jadi milikku adalah milikmu. Aku akan berusaha keras untuk mendapatkan uang dan menghidupi keluarga kita. Aku akan menjadi pendukung terkuatmu selamanya. Pada saat itu aku sangat mempercayainya, sehingga aku merasa lebih tenang. Aku menjaganya dan memasakkan sarapan untuknya setiap hari. Namun sekarang perihal pengangguranku menjadi senjata baginya untuk menyerangku.
Dari ujung telepon lainnya, dia berkata dengan kesal, "Kalau begitu, ayo bercerai." Aku seketika tersentak, ponselku terlepas dari tanganku dan terjatuh ke lantai, mengeluarkan suara teredam. Aku sama sekali tidak pernah memikirkan perceraian dengan Stefan. Setelah perpisahan yang buruk itu, aku tidak lagi saling menghubungi dengan Stefan. Dia memblokirku dari rekening bank itu. Sedangkan kondisi kesehatanku memburuk, rambutku terus-menerus rontok. Aku merasa sangat lelah, tetapi aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Jadi aku mengira bahwa aku mungkin terkena flu. Aku pun pergi ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan ronsen. Namun dokter malah menyuruhku untuk melakukan pemeriksaan otak dengan CT scan. Aku merasa sangat panik dan kebingungan. Setengah jam kemudian hasilnya keluar. Setelah mengambil hasil itu dan pergi ke lantai atas untuk mencari dokter, aku malah bertemu dengan Rachel. Pada saat ini dia berpakaian longgar. Dia sedang berjalan keluar dari ruangan dokter kandungan sambil memegang perutnya, sedangkan Stefan mengikutinya dari belakang. Aku melihatnya memegang perutnya dengan senang. Stefan yang berada di belakangnya terus mengawasinya dengan dekat. Seperti takut dia akan terjatuh, keduanya terlihat seperti pasangan suami istri yang saling mencintai. Aku memegang hasil pemeriksaan di tanganku dengan erat dan hendak berbalik untuk turun ke lantai bawah. Pada saat ini, Rachel malah melihatku. "Kak Ivana?" Aku pun berbalik dengan kaku, namun dia masih saja bertanya dengan ramah, "Kenapa kamu datang ke rumah sakit? Gak enak badan ya?" Sambil mengucapkan kata-kata ini, dia masih terus merangkul lengan Stefan erat-erat. Aku tidak ingin menghiraukannya, jadi aku ingin berjalan melewati mereka. Namun, kakiku disandung sesuatu. Sebelum aku terjatuh, aku menginjak benda yang membuatku tersandung dengan kuat. Aku menopang tubuhku dengan kedua tanganku di lantai, sehingga tanganku lecet dan berdarah. Hasil pemeriksaan itu juga terlempar. Rachel bergegas, berjongkok sambil memegang kakinya dan berseru, "Aduh, Kak Ivana, kenapa kamu nggak lihat jalan sih?" "Stefan, sakit sekali." Stefan langsung berjongkok untuk memeriksa kondisi kakinya Rachel. Setelah dia memastikan bahwa Rachel baik-baik saja, dia baru berdiri lagi. Dia menatapku dengan tatapan jijik dan berkata, "Ivana, bisa nggak kamu nggak berulah terus?" Dia langsung menuduhku tanpa ragu, sama sekali tidak memedulikan bahwa aku juga terjatuh. Aku pun berkata, "Kamu benar-benar nggak tahu kenapa aku bisa terjatuh." Stefan seperti baru menyadari bahwa tanganku yang memegang lantai lecet, hingga darahnya sudah merembes ke lantai. Dia pun mengalihkan tatapannya dengan sedikit perasaan bersalah. Aku bangkit untuk duduk dan mengeluarkan tisu dari saku bajuku, lalu mengelap darah di lantai sebelum berdiri secara perlahan. Setelah melihat ke sekeliling dan menemukan hasil pemeriksaanku, aku pergi untuk memungutnya, namun Rachel malah menunduk dan langsung menginjak hasil pemeriksaan itu. Aku berjongkok dan menariknya dengan kuat, tetapi aku sama sekali tidak bisa menarik hasil pemeriksaan itu. Aku pun mulai marah. Atas dasar apa seorang selingkuhan sepertinya memprovokasi diriku yang merupakan istri sahnya Stefan? Oleh karena itu aku mengangkat tanganku dan menamparnya dengan kuat. "Ah!" teriak Rachel dengan kesakitan. Secara bersamaan air matanya mengalir. Dia berpindah ke satu sisi sambil memegang pipinya dengan air mata membasahi wajahnya. Dia menoleh dan menatap Stefan dengan tatapan sedih. Stefan berjalan maju dan mendorongku. Aku terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang sebelum menstabilkan tubuhku sambil bersandar di dinding. Stefan berseru dengan tegas, "Cukup Ivana, lihatlah dirimu sekarang. Sungguh gak tahu diri." Dialah yang menginjak hasil pemeriksaanku. "Stefan, kamu jelas-jelas pilih kasih," kataku. Stefan seketika terdiam. Dia seperti baru menyadari bahwa aku datang ke rumah sakit karena aku sedang sakit. Dia mengernyit dengan tatapan khawatir. Dia bertanya, "Kamu sakit ya?" Aku membungkuk dan memungut hasil pemeriksaan itu sambil hendak mengucapkan sesuatu. Namun Rachel langsung menyela, "Bukannya kamu hanya flu ya? Untuk apa kamu ronsen?" Stefan tiba-tiba membuang nafas dan berkata, "Kamu hanya flu? Untuk apa kamu semanja ini? Rachel hamil." Aku menatapnya dengan sinis sambil berkata, "Apa hubungannya kehamilannya denganku? Memangnya anak itu milikku?" Seusai berbicara, aku juga sudah malas menjelaskan apapun padanya. Jadi aku langsung berbalik dan pergi. Setibanya di ruangan dokter, aku menyerahkan hasil pemeriksaan yang sangat susah didapatkan itu pada dokter. Saat dokter itu melihatnya, dia malah mengernyit.
Dia melihat hasil pemeriksaan itu beberapa kali lagi. Lalu merapikan kacamatanya dengan ekspresi serius. Kata dokter itu, aku menderita kanker otak stadium akhir dan hanya bisa bertahan hidup selama beberapa bulan. Ada tumor di otakku yang sudah menekan sistem sarafku dan peluang keberhasilan operasinya hanya 30%. Dokter menganjurkan agar aku menjalani terapi konservatif supaya aku bisa bertahan hidup lebih lama. Aku benar-benar terkejut. Secara bersamaan akhirnya aku mengerti mengapa Rahel mengatakan bahwa aku terkena flu. Rahel adalah seorang murid kedokteran. Dia tentu saja mengetahui bahwa hasil pemeriksaanku bermasalah. Tetapi dia sengaja berbicara seperti itu agar Stefan tidak mengetahui bahwa aku sedang sakit. Dia takut Stefan akan merasa bersalah padaku. Namun tidak apa-apa jika dia tidak mengetahuinya. Lagi pula aku juga tidak memerlukan rasa bersalahnya Stefan. Aku menganggukkan kepalaku pada dokter itu dan pergi mengambil obat. Sampai saat aku meninggalkan rumah sakit ini pun, aku merasa sangat tenang. Aku menerima kabar bahwa aku akan segera meninggal dengan sangat tenang. Di dunia ini sepertinya tidak ada lagi hal yang perlu aku sesali. Aku memanggil taksi dan pulang ke rumah. Rumah ini tetap gelap gulita. Aku berjalan ke depan jendela dan membuka tirai jendela. Cahaya matahari seketika menyinari wajahku, sehingga aku memejamkan mataku karena silau. Saat aku membuka mataku, aku melihat bunga bakung yang dibawakan oleh Stefan seminggu yang lalu di atas meja makan. Sekarang bunga itu sudah layu dan mati. Selain itu, bantal di atas sofa adalah pilihanku dengan Stefan sebelumnya. Sedangkan karpet di lantai juga merupakan model kesukaan Stefan yang kupilihkan untuknya. Ada banyak sekali kenangan kami di tempat ini. Aku tersenyum sinis sambil mengambil sebuah kantong sampah besar dan membuang bunga yang sudah layu itu. Dengan vasnya ke dalam, aku juga membuang banyak sekali hiasan yang aku susun dengan baik dan mengikat kantong sampah itu. Kemudian aku membuangnya keluar beserta dengan perasaan terakhirku. Setelah beres-beres sepanjang siang, aku juga mengemas barangku ke dalam koper. Melihat langit yang gelap di luar, aku memikirkan kemana aku harus pergi. Pada saat ini bel tiba-tiba berbunyi, terdengar suara Stefan dari luar. Dia sudah pulang. Saat aku membuka pintu, dia berjalan masuk dengan terhuyung-huyung, membawa bau alkohol di sekujur tubuhnya. Stefan duduk di sofa dan melihat koper yang kuletakkan di samping meja. Dia tercengang sejenak sebelum bertanya, "Kamu mau pergi?" Aku menganggukkan kepalaku dan menjawab, "Sekarang kita seharusnya berpisah dan menenangkan diri. Mumpung kamu sudah pulang, aku akan memberikan kunci rumah padamu. Kamulah yang membeli rumah ini, jadi seharusnya dikembalikan padamu." Seusai berbicara, aku menarik koperku dan hendak pergi. Namun, Stefan tiba-tiba berdiri dan menghalangi jalanku. "Jangan pergi." Pria ini membawa bau alkohol dengannya. Bahkan nada bicaranya juga bercampur dengan kesedihan yang tersembunyi. Aku menggelengkan kepalaku dan menganggap bahwa aku sudah berpikir terlalu jauh. "Stefan, kamu sudah mencintai orang lain, jadi lepaskanlah aku," kataku padanya. Namun Stefan malah menarikku ke dalam pelukannya sambil menggumamkan sesuatu. Aku tidak bisa dan juga tidak ingin mendengar ucapannya dengan jelas. Aku mulai meronta, tetapi dia malah memejamkan matanya dan menunduk secara perlahan. Dia mau menciumku. Aku terus meronta, lalu akhirnya mengangkat tanganku dan menamparnya. Tamparan ini membuat kepalanya berpaling ke satu sisi. Sesaat kemudian dia menoleh dan menatapku dengan tatapan jernih. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Aku menarik koperku dan berjalan melewatinya, lalu pergi tanpa menoleh sama sekali. Stefan tidak mengejarku, dia tidak mungkin mengejarku lagi. Setibanya di depan gerbang perumahan kecil ini, aku melihat jalanan yang sibuk dan ramai. Cahaya dari kota di malam hari membuat hari seakan-akan masih terang, namun tidak ada satupun cahaya yang menyala untukku. Setelah ragu-ragu sejenak, aku memanggil taksi dan pergi mencari ibuku. Ayahku sudah meninggal, sekarang ibuku tinggal dengan adikku. Adikku sudah menikah dan istrinya baru melahirkan. Setibanya di rumah mereka dari luar, aku mendengar suara televisi dan suara ibuku yang sedang membujuk cucunya dari dalam. Aku ragu-ragu sesaat, lalu mengangkat tanganku dan mengetuk pintu. Suasana di dalam rumah seketika menjadi sunyi. Sesaat kemudian, ibuku membukakan pintu untukku. Begitu ibuku membuka pintu dan melihatku, ibuku tercengang sejenak, melihat koper di sampingku. Keraguan pun
terbersit di tatapannya. Aku tersenyum dengan canggung dan mengikuti ibuku ke dalam. Begitu aku berjalan masuk, adik iparku yang awalnya masih bermain dengan anaknya dengan senang hati, seketika kehilangan senyumannya. Ibuku menuangkan segelas air untukku. "Ada apa ini? Kenapa kamu datang ke sini malam-malam begini?" tanya ibu. Aku tidak ingin menjawab, tetapi aku tetap menjawab dengan susah payah. "Ibu, aku akan tinggal 1 malam di sini. Besok aku akan pergi," jawabku. Ibuku tidak menanggapi ucapanku. Aku pun menatap adikku. Saat kami masih kecil, aku paling menyayanginya dan selalu menyisakan makanan enak untuknya. Adik iparku menyenggol adikku dengan tatapan penuh keengganan. Adikku berdehem, lalu berkata, "Kak, 1 malam saja ya. Besok kamu harus pergi." "Iya," jawabku. Adik iparku mencubit adikku lalu menggendong anak mereka dengan kesal ke dalam kamar. Sebelum tidur, ibuku membentangkan sebuah selimut untukku di atas sofa. "Aku tahu, kamu pasti bertengkar dengan Stefan kan? Nggak ada pasangan suami istri yang bertengkar lewat dari 1 malam. Yang patuh ya, pulanglah besok. Kamu juga sudah lihat, nggak ada kamar kosong di rumah adikmu," kata ibu. Aku melihat ibuku dalam diam, lalu setelah sekian lama aku baru mengiyakan ucapannya. Sofa ini terlalu sempit, sehingga aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kepalaku juga mulai sakit lagi. Aku mengambil segelas air dan menelan 2 butir pil pereda rasa sakit. Aku tidak bisa tidur, jadi aku duduk di sofa sambil memeluk kakiku. Tanpa disadari air mataku mengalir. Rumah ini tidak kedap suara, jadi aku menahan suara tangisanku supaya aku tidak mengganggu orang lain. Saat fajar menyingsing, aku baru terlelap. Ketika matahari terbit, aku terbangun karena silaunya cahaya matahari. Aku pun duduk bengong di atas sofa sambil memikirkan kemana aku harus pergi hari ini. Tabunganku tidak banyak, aku juga tidak menginginkan uangnya Stephen. Saat aku sedang tenggelam dalam pikiranku, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ibuku pun pergi membuka pintu. Stefan berjalan masuk sambil membawa banyak barang. Dia mengucapkan kata-kata yang enak didengar, membuat ibuku dan adik iparku tertawa dengan bahagia. Setelah mereka mengobrol sejenak, dia berkata, "Ibu, semuanya salahku. Kemarin aku membuat Nana marah. Pagi ini aku langsung datang ke sini. Aku takut ibu juga marah dan gak membiarkan Nana pulang denganku." Ibuku tertawa dengan senang dan berkata, "Mana mungkin." Kemudian, ibuku membiarkan Stefan membawaku pulang. Aku tidak ingin pergi, tetapi ibuku menatapku dengan tatapan penuh peringatan, sambil diam-diam mencubit lenganku. Akhirnya aku pergi dengan Stefan. Setibanya di depan gerbang perumahan, aku melepaskan tangannya. Stefan menoleh dan mengernyit sambil berkata, "Ivana, jangan berulah lagi. Ibumu saja sudah membiarkanmu pulang denganku. Kalau kamu gak pulang denganku, kamu mau kemana?" Dia menganalisis pro dan kontra denganku, tetapi intinya dia hanya ingin mengatakan bahwa setelah aku bercerai dengannya, aku tidak akan bisa bertahan hidup. "Kamu gak usah peduli, kalaupun aku harus tidur di kolong jembatan atau di tepi sungai. Semuanya gak berhubungan denganmu. Bukannya kamu sangat sibuk ya? Sebaiknya kamu pergi jaga si wanita hamil itu," kataku. Mendengar nada bicaraku yang sinis, Stefan mulai kesal. "Ivana, bisakah kamu bersikap lebih dewasa? Kamu bukan anak kecil lagi," kata Stefan. "Benar, aku sudah menyia-nyiakan masa mudaku," kataku padanya. Ekspresi Stefan sangat masam. Situasi kita pun menemui kebuntuan di gerbang perumahan ini. Tiba-tiba, aku mendengar suara seseorang yang familiar, lalu seseorang menarik pergelangan tanganku. "Kamu gak usah peduli kemanapun Nana pergi." Aku menoleh dan melihat seseorang yang sudah lama sekali tidak kulihat, yaitu Calvin Ronald. Calvin adalah teman masa kecilku. Kami tumbuh besar bersama, namun pada masa kecil dia sangat sombong. Dia selalu berdebat denganku karena masalah kecil dan jelas-jelas tidak ingin mengakuinya. Hanya saja kemudian dia pergi ke luar negeri. Hubungan kami juga pelan-pelan terputus. Tak kusangka hari ini aku bisa bertemu dengannya di tempat ini. Melihat tangannya yang memegang pergelangan tanganku, aku teringat akan masa kecil kami. Aku pun tidak bisa menahan diri dari tersenyum. Saat Stefan melihatnya, Stefan langsung berseru dengan penuh amarah, "Ivana, bisa-bisanya kamu mengataiku. Siapa dia? Kalian pasti sudah lama bersama kan?" Aku kembali menyimpan senyumanku dan mengernyit sambil menatapnya. "Stefan, gak semua orang sejahat kamu.
Aku hanya berteman dengannya. Benar, hubunganku dengan Nana sangat jujur. Gak seperti Pak Stefan yang hubungannya dengan muridnya sudah tersebar luas. Sela Calvin. Stefan mengernyit tanpa melihat Calvin sama sekali. Dia memelototi dan berkata, "Ivana, pikirkanlah dengan baik. Hari ini kalau kamu pergi, jangan cari aku lagi seumur hidupmu." Aku membalas tatapannya dengan sungguh-sungguh dan menjawab, "Baik." Kemudian aku menarik Calvin dan pergi, sama sekali tidak memedulikan ekspresi Stefan. Baik itu senang maupun sedih, aku tidak ingin memedulikannya lagi. Calvin membawaku pulang, katanya tidak lama setelah dia pulang dari luar negeri. Dia mendengar kabar perselingkuhan Stefan dari Sheila. Dia mengkhawatirkanku, jadi begitu dia meletakkan kopernya, dia langsung pergi mencariku ke rumahku. Kondisi kesehatanku memburuk, khasiat obat pereda sakit itu juga makin lemah. Masa-masa aku bisa sadar setiap hari juga makin sedikit. Akhirnya aku tidak bisa menyembunyikan hal ini dari Calvin. Dia mengantarkanku ke rumah sakit dan aku langsung diopname. Sambil berlinang air mata, dia menatapku berbaring dengan lemah di atas ranjang rawat. Aku tersenyum sambil bertanya, "Kenapa kamu menangis? Kamu seorang laki-laki, bukan lagi anak kecil yang cengeng itu." Calvin menahan air matanya dan membalas, "Siapa yang menangis? Biar aku pergi beli makanan untukmu." Saat dia berbalik, dia langsung menyeka air matanya. Aku juga ingin menangis. Aku terus mengedipkan mataku untuk menahan air mataku dari mengalir. Mendengar suara burung berkicau dari luar jendela, aku menoleh dan memandang keluar dengan kerinduan di mataku. Tiba-tiba suara kantong plastik terjatuh ke lantai, membuyarkan lamunanku. "Kenapa kamu kembali secepat ini?" Aku tersenyum sambil menoleh, namun saat aku melihat pendatang itu, aku langsung terdiam. Aku melihat Stefan yang tampak panik. Sebuah kantong plastik terjatuh di lantai di depannya, sedangkan Sheila sahabatku berdiri di sampingnya dengan serba salah. "Nana, aku sumpah, aku benar-benar bukan sengaja mau membawanya ke sini. Tadi aku bertemu dengannya di rumah sakit, jadi aku nggak bisa menahan diri dari memarahinya, hingga aku salah bicara." Melihat Sheila begitu gelisah, aku hanya tertawa dan berkata, "Nggak apa-apa, bagus juga kalau dia datang. Ada beberapa hal yang harus dibicarakan dengan jelas." Kemudian aku meminta Sheila untuk menunggu di luar. Aku menatap Stefan yang terlihat gelisah dan berkata dengan tenang, "Stefan, ayo bercerai." Stefan tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil berseru, "Aku nggak setuju." Aku menggelengkan kepalaku dan berkata, "Stefan, ingatkah kamu kenapa aku menikah denganmu?" Stefan seketika tercengang, kemudian dia menundukkan kepalanya. "Saat aku masih kecil, ayahku sudah meninggal. Ibuku membesarkanku sendirian. Ibu lebih menyayangi adikku. Jadi sejak kecil aku nggak mendapatkan banyak kasih sayang, sehingga aku selalu merasa sangat rendah diri dan sensitif. Aku juga nggak berani membuat janji untuk seumur hidup dengan mudah. Pada saat itu, kamu baik sekali padaku. Kamu membawakan sarapan untukku, membantuku merevisi PPT-ku, mempersiapkan berbagai kejutan kecil untukku. Kamu bahkan membuat ibuku mengakuimu, membuat adikku menghormatimu. Kamu bilang kamu akan berusaha untuk memberikanku kasih sayang yang sangat besar." Sambil mendengarkan ucapanku dalam diam, mata Stefan memerah. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Tanpa menghiraukannya, aku berkata lagi, "Stefan, karena kamu gak bisa memberiku kasih sayang itu lagi, lepaskanlah aku. Hal ini paling baik untuk kita berdua." Stefan mengangkat kepalanya dan berkata sambil terisak tangis, Aku gak mau bercerai. Aku sudah menyesal, Nana. Aku menyesal, aku gak seharusnya setuju. Aku gak seharusnya melakukan hal-hal itu." Aku mengernyit dan menatapnya dengan kebingungan. Stefan menyeka air matanya sambil berkata, "Sebenarnya, anak dalam kandungan Rahel bukan milikku. Dia juga bukan wanita simpananku. Dia adik dari mantan pacarku. Bulan lalu, mantan pacarku meninggal dunia dan meninggalkan adiknya ini. Adiknya ini dilecehkan orang lain dan bahkan tidak mengetahui siapa ayah dari anak dalam kandungannya. Sebelum mantan pacarku meninggal, dia memohon agar aku menjaga adiknya dengan baik, hingga adiknya melahirkan anak itu dengan baik saja. Nana, kamu juga tahu kalau dia pernah menyelamatkan nyawaku, sehingga dia jatuh sakit. Kesalahpahaman ini sudah diluruskan dengan jelas, tetapi alasannya sangat tidak masuk akal." Aku memejamkan mataku dan berkata, "Stefan, kalau kamu mau balas budi baik itu, aku gak bisa menahanmu. Aku juga gak akan melakukannya.
Tapi demi membalas budi itu, kamu sudah melukai diriku. Dengan suara serak, Stefan meminta maaf padaku. Maaf Nana, semuanya salahku. Stefan, begini saja. Aku juga gak mau berdebat denganmu tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita cerai saja. Aku sudah lelah, kataku. Stefan mengerutkan bibirnya, baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu. Ponselnya berdering. Saat dia melihat panggilan masuk itu, tatapannya penuh akan dilema. Aku pun tersenyum dengan sinis sambil berkata, kalau ada urusan pergi saja. Begitu Stefan menerima panggilan itu, ekspresinya sontak berubah. Kemudian dia langsung berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Sheila yang berada di depan pintu menegurnya. Hei, kamu pergi begitu saja ya? Kalau sudah pergi jangan datang lagi seumur hidupmu. Aku mengirimkan pesan pada Stefan. Sampai jumpa jam 8 pagi hari Senin di depan pintu pengadilan. Jangan terlambat. Kemudian aku langsung menghapus semua riwayat obrolan kami dan memblokir nomor teleponnya. Pada hari Senin kondisiku lumayan baik. Aku sengaja berdandan tipis dan meminta Sheila untuk mengepangkan rambutku. Melihat bayangan diriku yang terlihat jauh lebih muda di cermin, aku tersenyum. Aku seperti kembali ke masa kuliahku, saat aku masih penuh semangat. Hanya saja pada saat itu, aku tentu saja belum bertemu dengan Stefan. Tepat pukul 8, aku tiba di depan pengadilan. Sedangkan Calvin menungguku di dalam mobil. Stefan membawa surat nikah kami dan berdiri di depan pintu dengan kepala tertunduk. Mendengar suara kedatanganku, dia mengangkat kepalanya. Aku baru menyadari bahwa dalam waktu beberapa hari, dia terlihat jauh lebih lelah. Kantong matanya mendalam, wajahnya pucat, membuatnya terlihat tidak bersemangat. Jauh berbeda dari aku yang berdandan dengan cantik. Dia diikuti oleh Rahel di sampingnya. Setelah beberapa bulan berlalu, Rahel sudah jelas-jelas terlihat hamil. Dia ingin merangkul lengan Stefan, tetapi Stefan menghindar. Dia tetap bersikeras untuk berdiri di samping Stefan sambil mengangkat alisnya dengan provokatif padaku. Namun aku sama sekali tidak peduli. Stefan bertanya dengan hati-hati, Nana, apakah kita harus bercerai? Aku menganggukkan kepalaku, namun dia masih saja tidak menyerah. Sekarang kondisi kesehatanmu kurang baik. Aku bisa menjagamu. Bisakah kita nggak bercerai? Aku menatap ke depan sambil menggeleng dan menjawab, nggak usah, ada yang menjagaku. Menyadari tatapanku, Calvin yang berada di dalam mobil melambaikan tangannya padaku. Aku pun tersenyum sambil berkata, ayolah, nanti ramai. Stefan pun mengikutiku dengan sedih. Prosedur perceraian ini berjalan dengan sangat cepat. Staf pengadilan ini berusaha untuk membantu kami menyelesaikan permasalahan kami dengan sungguh-sungguh. Namun apapun yang dia katakan, aku hanya tersenyum sambil menolak. Akhirnya dia membuang nafas dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat orang yang segigih ini. Untung saja pada saat itu perceraian tidak memerlukan masa tenggang. Setelah keluar dari pengadilan, aku dan Stefan masing-masing sudah memegang satu akta cerai. Aku berbalik dan hendak pergi, tetapi Stefan menahanku sambil berkata, kamu gak bisa mengemudi, biar aku antarkan kamu pulang. Rahel yang berada di sisinya memelotetiku dengan kesal sambil menarik lengan baju Stefan. Aku menggelengkan kepalaku, gak usah, ada yang jemput kok. Kemudian aku langsung pergi ke mobilnya Calvin dan naik mobil. Setelah kejadian ini, aku tidak lagi bertemu dengan Stefan. Setelah aku keluar dari rumah sakit, dalam sisa hidupku yang singkat, aku melakukan sebuah perjalanan spontan. Sheila menyerahkan anaknya pada suaminya dan menemaniku dengan Calvin. Aku pergi melihat hamparan bunga di kota Yuna, melihat laut biru di kota Sama, dan pergi ke kota Pekin untuk menyaksikan upacara pengibaran bendera yang hikmat. Sayangnya aku tidak bisa pergi mengendarai kuda di ladang rumput di kota Monggu, dan tidak bisa pergi ke padang pasir di kota Xi'an. Namun, perjalanan ini sudah lumayan memuaskan. Sheila juga sering menceritakan kepada Stefan padaku. Dia berkata, dengar-dengar sekarang, Stefan benar-benar menyesal. Dia minum-minum tiap hari di rumah. Sambil mengucapkan kata-kata ini, nada bicara Sheila mengandung kesenangan di atas penderitaan orang lain. Rahel sudah melahirkan seorang putra. Stefan masih menjaganya. Mereka berdua sepertinya benar-benar sudah bersama. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, nada bicaranya menjadi penuh amarah. Aku tersenyum sambil menenangkan sahabatku. Aku mengatakan bahwa aku sudah tidak memperdulikan pria itu. Baik dia hidup senang maupun sedih, semuanya tidak lagi berhubungan denganku. Kemudian menjelang ajalku,
di masa terakhir hidupku. Aku hanya berada di sisi Calvin. Calvin, apakah kamu menyukaiku? Saat aku menanyakan pertanyaan ini, aku sudah berbaring lagi dengan lemas di ranjang rawat di rumah sakit. Calvin mendengus dan berkata, "Siapa yang menyukaimu? Jangan terlalu percaya diri." Aku tertawa dan berkata, "Baguslah kalau begitu, Calvin. Jangan menyukaiku ya, aku akan segera meninggal." Mata Calvin memerah, tetapi dia berkata dengan galak, Cuy, Ivana, jangan ucapkan kata-kata seperti itu." Nada bicaranya sangat galak, tetapi tangannya bergetar hebat. Aku menatapnya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Baiklah, aku gak akan bilang lagi, tapi kamu benar-benar gak boleh menyukaiku." Aku menatapnya lekat-lekat dan melihat matanya yang makin memerah dan sudah berlinang air mata. Dia pun menoleh dan menghindari tatapanku. Aku memejamkan mataku dalam diam. Aku mendengar tangisannya yang tidak lagi ditahan dan merasakan mengguncang tubuhku dengan hati-hati. Namun kelopak mataku terasa sangat berat. Aku tidak bisa membuka mataku lagi. Kesadaranku juga menurun. "Aku sudah meninggal," katanya sebelum meninggal. "Hidup kita akan diputar ulang. Namun sebelum aku meninggal, aku tidak melihat masa laluku dengan Stefan. Aku hanya melihat Calvin yang mengguncang tubuhku dengan wajahnya yang sudah penuh akan air mata, sambil terus menekan bel di samping ranjang. Dia memanggil dokter dengan putus asa, dan air matanya menetes di atas kepalaku. Dokter dan perawat menerjang ke dalam ruangan. Aku melihat dokter memberiku pertolongan pertama dengan alat kejut jantung. Sesaat kemudian mereka keluar dari ruang operasi, melepaskan masker mereka dan menggeleng pada Calvin. Tubuh Calvin setinggi 190 cm seketika terjatuh. Dia pun menangis tanpa bersuara. Hatiku seperti diremas, tetapi jiwaku tidak memiliki air mata, jadi aku hanya bisa menatap Calvin dalam diam. Setelah sekian lama dia berdiri dan mengatur pemakamanku. Setelah tubuhku dikremasi sesuai permintaan terakhirku, dia mendaftarkan agar abuku dilarung ke laut. Begitu dia mengangkat tangannya yang memegang abuku, dengan terpaan angin, aku pun memasuki lautan yang luas. Tiba-tiba aku melihat Stefan. Pada saat ini rambutnya berantakan, pakaiannya juga penuh akan kerutan. Terletak banyak botol anggur di hadapannya. Dengan selembar fotoku di tangannya, dia terus mengulangi kata maaf. Aku melihat Rahel yang berpakaian berantakan dengan bentuk tubuhnya yang tidak lagi bagus. Dia mengenakan sandal dan rambutnya diikat secara asal. Dia berjalan ke hadapan Stefan, melihat Stefan mabuk-mabuk sambil memegang fotoku. Dia menampar Stefan 2 kali dengan penuh amarah. "Ivana sudah meninggal. Untuk apa kamu masih memegang fotonya setiap hari?" Dia tersenyum sinis dan berkata, "Saat dia masih hidup, kamu gak memperlakukannya dengan baik. Setelah dia meninggal, untuk apa kamu pura-pura sayang padanya?" Stefan hanya bengong. Dia juga tidak melawan, membiarkan Rahel terus berteriak dengan histeris. Aku menggelengkan kepalaku. Aku tidak mengerti mengapa setelah aku meninggal pun aku masih harus melihat hal-hal ini. Namun tak bisa dipungkiri, aku merasa sangat puas. Jiwaku menghilang secara perlahan. Lalu aku melihat Calvin lagi. Aku menyentuh wajahnya sambil berkata dengan pelan, "Kamu harus hidup dengan baik." Calvin memejamkan matanya sehingga air matanya mengalir. Angin sepoi-sepoi menerpa rambutnya. Dia memegang kepalanya dengan penuh kerinduan, tetapi akhirnya dia tidak bisa menangkap terpaan angin itu.